Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Tren mendaki gunung saat ini tengah meningkat, khususnya di kalangan anak muda. Mendaki gunung merupakan salah satu aktivitas berat dan membutuhkan fisik yang prima, serta pengalaman navigasi yang baik. Perlu persiapan yang matang untuk menjamin keamanan dan keselamatan saat mendaki agar tidak menimbulkan resiko yang fatal. Belakangan ini, aktivitas outdoor tengah menjadi tren gaya hidup bagi kalangan anak muda. Salah satu yang menjadi pilihan favorit adalah mendaki gunung. Sebagian orang menjadikannya sebagai kebutuhan hidup, sebab mereka dapat belajar langsung dengan alam. Bahkan, mendaki gunung dipercaya akan mengajarkan setiap orang untuk mengenal jati dirinya. Namun pada dasarnya mendaki gunung bukanlah hal yang mudah karena ada berbagai macam rintangan yang menanti. Perlu kesehatan fisik dan mental, peralatan yang memadai, serta pengalaman navigasi yang baik. Navigasi yang baik dapat membantu pendaki dalam merencanakan rute, menemukan jalan hingga menghindari bahaya. Hal ini menjadi krusial sebab beberapa kasus mendaki hilang di gunung karena kesulitan membaca arah saat mendaki. Seperti Agus, pendaki asal Jakarta yang hilang di Gunung Wilis pada 8 hingga 9 Oktober 2024. Agus dilaporkan hilang setelah dua temannya Hari dan Aris turun dan menunggu di base camp. Petugas dari BPBD, TNI, Polri menemukan pendaki asal Jakarta tersebut dengan kondisi meninggal dunia. Selain Agus, ada pula Naomi Daviola Setiani, siswi SMK 3 Semarang yang hilang di Gunung Slamet pada 6 hingga 8 Oktober 2024. Naomi tersesat saat turun dari puncak Gunung Slamet dan ditemukan tim SAR di pos 7 pada 8 Oktober 2024. Kasus hilangnya sejumlah pendaki menjadi cermin bahwa aktivitas mendaki gunung tidak hanya membutuhkan kesiapan fisik dan mental. Pengetahuan mengenai navigasi bertahan di alam bebas atau survival perlu dikuasai oleh pendaki. Untuk membahasnya lebih lanjut sudah bersama kami Iksan Saumantri selaku Sekretaris Umum Dewan Pengurus Wanadri. Selamat siang, Mas Iksan, apa kabar? Selamat siang, Mas. Baik, Mas Iksan, ini bicara soal mendaki gunung begitu ya. Biasanya kan kalau di tingkat SMA itu memang ada organisasi-organisasi khusus yang bagaimana mempelajari teknik mendaki, pecinta alam dalam tanda kutip begitu ya, seperti Sispala atau Mapala. Ini tapi tidak jarang juga banyak mereka yang mendaki ini tidak melalui jalur-jalur pendidikan khusus seperti itu atau di dalam sebuah wadah organisasi, artinya tanpa pembekalan. Kalau Anda melihatnya, hal-hal seperti ini apakah membahayakan, Mas Iksan? Menurut saya itu memang cukup membahayakan. Kenapa? Karena untuk naik gunung itu sebenarnya untuk pendakian, terutama yang diutamakan adalah safety. Safety itu berupa dari mulai fisik kita sendiri. Jadi sebelum kita mendaki gunung harus dipersiapkan fisik kita supaya prima. Karena itu bisa dibilang bukan olahraga yang ini ya mudah gitu. Dan fisik, jika orang cuma bisa lari sekitar 20 menit atau mungkin terbiasa bermain bola, tapi pada saat mendaki gunung, walaupun dia sudah memiliki kemampuan fisik, ada juga mental yang berat yang harus dipersiapkan. Jadi sangat disarankan jika lo ingin mendaki gunung untuk pertama kalinya, selain mengikuti organisasi, mungkin bisa ikut beberapa kegiatan bersama dengan kawan-kawan, bisa mengikuti open trip atau setidaknya pendampingan. Tapi seperti contohnya kasus siswi SMA hilang yang dari Gunung Slamet itu pun sebenarnya dia sedang mengikuti open trip, tapi dia tertinggal. Nah, saya kurang tahu seperti apa kronologisnya sehingga dia tertinggal. Jadi seingat saya itu karena ada beberapa anggota Wanadri yang ikut di menjadi ansar, ternyata dia itu baru diketahui hilang itu di malam harinya. Berarti dia sudah tertinggal setengah hari lebih. Nah, itu perlu diwaspadai juga, walaupun kita mengikuti kegiatan bersama-sama dengan kawan-kawan, mengikuti open trip, dengan organisasi, tapi body system. Kita selalu berdampingan dengan kawan kita, itu menjadi tambahan faktor keselamatan. Jadi yang penting itu utamakan keselamatan, sebisa mungkin tidak mendaki sendiri. Jadi terkadang itu memang ada perbedaan paradigma. Kalau di Wanadri itu sebaiknya, jika kita ke lapangan, mendaki gunung, memanjat tebing, apapun itu, kegiatan lapangan, selalu bergu. Jangan melakukan itu sendirian.
bergu minimal bertiga, dan itu pun tidak menjadi kepastian terhadap safety kita. Jadi yang penting itu kita miliki regu dulu, mendapatkan ilmu yang banyak. Jika lo beginner, masih SMA, baru awal kuliah, cari ilmu yang banyak, coba masuk organisasi, bisa melalui Sispala, Mapala, Pramuka, ataupun Menwa, banyak organisasinya, ataupun klub-klub hiking, atau ikut misalnya open trip, bertanya yang banyak, dan banyak juga ilmu di internet, tapi terkadang ilmu dari yang kita baca, yang kita tonton, belum tentu bisa kita praktekkan. Jadi seperti itu aja, sekarang itu yang penting kita cari dulu wadah atau lingkungan untuk memperbanyak ilmu kita sebelum kita mendaki gunung. Baik, artinya tidak hanya fisik yang dipersiapkan untuk mendaki, literasi terkait pengetahuan bagaimana memasuki hutan, bagaimana jalan yang terjal, bagaimana trek-trek dan juga navigasi yang baik, survival juga menjadi penting ya Mas Iksan ya. Betul. Ini juga harus perlu didapatkan dari seorang individu yang ingin mencoba menaik gunung pertama kali begitu. Tapi Mas Iksan, ini kan sejak film yang itu yang ramai mungkin di awal tahun 2016 ini banyak sekali masyarakat yang mencoba untuk mendaki gunung, pemula-pemula yang mencoba untuk mendaki gunung mungkin terinspirasi dari sebuah film. Tapi hal ini justru membahayakan karena dilihat banyak sekali kasus-kasus hilang begitu, kasus-kasus yang tersesat di gunung karena memang tidak memiliki keterampilan tersebut. Kalau Anda melihat tren ini di kalangan anak muda begitu ya, bagaimana teman-teman dari organisasi Wanadri melihatnya? Untuk tren anak muda itu sebenarnya kami melakukan memiliki produk yang diberikan ke masyarakat. Jadi bukan bisa bilang produk ya, mungkin lebih ke kita sharing informasi, kita sharing pengetahuan yang dimiliki oleh Wanadri pada masyarakat umum. Jadi bisa dilihat di beberapa sosial media Wanadri seperti Instagram, kita ada beberapa tips and trick. Tapi tidak hanya Wanadri saja, jadi banyak juga sosial media atau organisasi yang melakukan informasi seperti itu. Dan walaupun literatur itu banyaknya masih sedikit ya yang berbahasa Indonesia, banyaknya masih bahasa Inggris, tapi dengan pengetahuan bahasa Inggris cukupnya pun kita bisa mengerti sebenarnya tips and trick untuk mendaki gunung. Nah, untuk Wanadri sendiri, untuk kepada masyarakat umum, kami akan melaksanakan sekolah pendaki gunung itu di tanggal 17 sampai 24 November ini. Jadi kami buka seluas-luasnya, walaupun terbatas dan kami juga memiliki kapasitas yang terbatas, kami hanya bisa menampung 50 peserta dan mungkin hanya bisa kami lakukan sekitar 1 tahun sekali. Jadi selain pendidikan terhadap internalnya Wanadri, seperti misalnya pendidikan dasar Wanadri dan pendidikan anggota muda Wanadri, kami juga membuka untuk ke masyarakat umum supaya masyarakat umum yang tertarik mendaki gunung, ingin dapat ilmu lebih, ingin memantapkan ilmunya supaya lebih firm, supaya lebih supaya tidak menghindari bahaya, menghindari bahaya, menambah ilmu navigasi, mengetahui perlengkapan safety yang baik, sepatu yang baik, tas yang baik, terus bagaimana menjaga mental, terus SOP mendaki gunung yang baik, terus itu kami buka di sekolah pendaki gunung yang akan dilaksanakan dalam dekat waktu ini. Jadi, tapi selain Wanadri juga sepertinya cukup banyak ya organisasi atau wadah-wadah yang bisa memberikan ilmunya. Kalau dari Wanadri sebenarnya hanya seperti itu. Jadi kita hanya menggunakan sosial media dan beberapa kegiatan event-event yang dibuka untuk umum. Gitu. Baik, artinya sebenarnya banyak sekali akses untuk seseorang mendapatkan literasi terkait bagaimana mendaki gunung yang aman begitu ya. Kalau tadi Ya, betul. Anda menyampaikan Wanadri sendiri memiliki paradigma kalau naik gunung lebih baik berkelompok walaupun tetap ada resikonya. Tapi akhir-akhir ini sangat tren sekali naik gunung begitu ya, sendiri atau solo hiking. Kalau Anda melihatnya seperti apa? Itu tidak bisa dihindari ya Mas ya. Jadi karena pendaki solo itu memang menjadi tren juga. Nah, tapi perlu dilihat daerah mana, gunung mana, taman nasional mana, cagar alam mana yang bisa kita daki secara solo. Seperti yang jalurnya itu dekat atau mungkin cukup tektok saja, dilakukan di siang hari, tidak camping. Jadi kita harus memperlihatkan faktor bahayanya. Jika kalau baru sekali 2 kali mendaki gunung, belum pernah berlatih navigasi, saya sangat sarankan tidak melakukan dakian solo. Terlebih lagi beberapa hilangnya pendaki solo itu karena mereka tidak berkoordinasi dengan pos-pos yang terkait. Jadi perlu pada saat datang ke gunung tersebut, registrasi ke pos, mencantumkan identitas, terus ternyata kita terkadang juga ada yang tidak ada, dia berubah jalur seenaknya, tidak menginformasikan kepada pos, sehingga pada saat didata
ini kenapa orang ini belum pulang, ternyata dia sudah pulang gitu. Mhm. Tetapi tidak ada informasi, itu pun pemerintah dan masyarakat harus menurunkan pencarian. Jadi pada pendaki Solo itu tidak bisa dihindari ya, karena memang sudah jadi tren. Karena dengan exposure sosial media, banyak film-film, banyak dokumenter. Tapi perlu diketahui, apakah kita sudah mengetahui wilayah tersebut? Sudah berapa kali kita mendaki gunung? Apakah sudah 20 kali, ataukah baru 5 kali, atau baru sekali? Jadi jangan gegabah. Perkuat dulu ilmu, perkuat dulu ilmu navigasi, terus kontak person kita siapa, emergensinya seperti apa, kalau kita cedera harus bagaimana, siapa yang dikontak pertama kali. Jadi pada saat mendaki gunung misalnya, mendaki Gunung Solo, kaki kita cedera, tidak bisa bergerak, siapa yang harus kita kontak? Nomornya seperti apa? Perlengkapannya seperti apa? Apakah membawa HT, membawa radio, membawa telepon satelit? Kan itu kan yang sering tidak diperhitungkan. Kalaupun itu misalnya sebuah taman yang ramai gitu, mungkin bukan terlalu gunung. Misalnya yang jalurnya pun sudah jalur seperti jalur wisata ya, seperti Papandayan pun itu sebenarnya belum tentu memastikan safety kita kalau kita mendaki Solo gitu. Jadi sebelum melakukan pendakian Solo, ketahui dulu. Saran saya sih gunung-gunung yang bisa dibilang masih tidak tinggi ya. Jadi bisa dibilang baik untuk beginner, dan bawa perlengkapan komunikasi yang baik, bisa menjangkau jikalau tidak ada sinyal, jikalau kita berada di kondisi emergensi seperti tadi telepon satelit, HT, radio, seperti itu. Dan selain itu juga kan seperti perlengkapan medis juga. Jadi pada saat medis dan perbekalan yang cukup, jadi pada saat kita menunggu tim SAR, kita tetap survive. Dan perlengkapan navigasi juga, ya seperti itulah. Baik, Mas Iksan, artinya solo hiking boleh, tapi dengan pembekalan yang baik juga, persiapan yang baik, dan alat-alat yang mendukung. Artinya ini tidak hanya asal langsung naik saja begitu, tapi harus ada persiapan-persiapan yang juga menjadi penting agar solo hikingnya juga aman, dan pemilihan trek atau gunung-gunung yang bersahabat untuk solo hiking juga menjadi penting. Mas Iksan, saya ingin lebih tahu, menggali lebih dalam bagaimana sih kondisinya ketika dalam keadaan genting di gunung, dan harus seperti apa kita menanggulanginya. Tapi jangan dijawab terlebih dahulu Mas Iksan, karena kita akan break terlebih dahulu. Pemirsa juga jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita melanjutkan diskusi bersama dengan Iksan Saumantri selaku Sekretaris Umum Dewan Pengurus Wanadri. Mas Iksan? Mas. Melanjutkan perbincangan tadi Mas Iksan. Mas Iksan sudah menyebutkan bagaimana teman-teman harus mempersiapkan segala hal sebelum naik gunung begitu. Tidak asal-asal saja, tidak hanya fisik saja. Ada literasi terkait persiapan navigasi, bagaimana persiapan survivalnya, menghadapi trek-treknya seperti apa. Tapi yang menjadi pertanyaan besar tadi Mas Iksan, kalau solo trekkingnya tadi kan menjadi tren sudah dijawab begitu. Tapi ada yang jadi tren juga nih Mas Iksan, open trip. Apakah open trip ini selalu aman bagi pemula? Pasalnya ini kan ketika open trip tidak ada persyaratan khusus. Jadi pada saat open trip tersebut sebenarnya kita perlu mengetahui juga badan perusahaan atau pemandunya dulu. Jadi itu kan terkadang ada track recordnya. Jadi seperti kita tahu bahwa Naomi yang hilang di Gunung Slamet sekitar beberapa minggu lalu itu kan dia mengikuti open trip. Informasi yang saya dapatkan, dan itu ada peserta 40 orang. Dan itu ada sekitar, katanya sih mungkin hanya sekitar 5-8 orang. Jadi rasio pemandunya itu kurang. Jadi sebaiknya itu pemandu itu sudah memiliki SOP ya, SOP, karena pemandu gunung itu harus disertifikasi oleh APGI, Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia. Jadi pada saat dia bermasalah seperti hilangnya Naomi tersebut, tentunya kan lisensi akan dipertaruhkan, kan lisensi akan bisa dicabut, badan usahanya juga bisa dicabut juga izinnya. Nah, jadi open trip juga terkadang tidak aman. Kenapa? Karena dengan maraknya open trip, tidak semua pemandu gunung itu mengikuti standar yang jelas, tidak mengikuti standar yang sudah ada. Yang setahu saya itu sebaiknya satu pemandu itu memandu sekitar 5 orang. Tapi itu kan karena perhitungan dia bisa menghandle seperti apa, kemampuan fisiknya seperti apa. Tapi namanya juga berbisnis, terkadang orang suka mencari celah. Mungkin akhirnya banyak yang
satu pemandu dia memandu sekitar 10-20 orang gitu. Itu kan sangat berbahaya. Contohnya seperti yang kejadian Naomi tersebut. Itu naik gunung selamat yang kegiatan itu tektok. Jadi dia tidak hanya mengejar sunrise di puncak gunung selamat, tidur bentar di pagi hari, turun. Dan pada saat datang ke pos-posnya tersebut, terkadang tidak semua pos ini memiliki standar yang baku. Jadi misalnya ada data tim ini berapa orang, dia cuma hanya menghitung cepat, terus setiap pos tersebut. Jadi terkadang pada saat pemandunya itu menghitung jumlah pesertanya, itu suka ada yang skip gitu. Jadi saya juga tidak habis pikir pada saat kejadian Naomi ini, itu sekitar hampir setengah hari lebih. Jadi informasi yang saya dapatkan, mereka itu turun dari puncak Gunung Selamat, itu di pagi hari setelah sunrise, setelah beristirahat habis sunrise, dan baru disadari bahwa Naomi tersebut hilang pada saat di malam hari. Itu artinya waktu yang sangat panjang. Mungkin karena dia sendiri juga tidak bersama kawannya, hanya mengikuti open trip, lupa terhitung. Jadi standar tersebut yang sebenarnya sering dilupakan. Untungnya si Naomi ini saudara Naomi ini cukup pintar ya. Jadi dia tetap stay di tempat dan tidak panik dengan perbekalan yang cukup. Akhirnya masih bisa ditemukan. Jadi saran saya mencari review yang sangat baik. Jadi pada saat nanti ditanyakan kalau misalnya pemandunya berapa orang, pesertanya berapa orang, kalau misalnya dirasa rasionya kurang baik sih, saya sarankan tidak mengikuti open trip tersebut gitu. Oh ternyata ini pemandunya 1 orang itu untuk 5 peserta, 3 peserta, nah itu baik. Artinya memilih open trip yang aman pertama adalah kita mengecek dulu sertifikasi pemandunya, apakah memiliki sertifikasi atau tidak begitu, Mas Iksan ya. Betul. Yang kedua, rasionya apakah sudah benar? Jangan-jangan nanti keteter, anggotanya lebih banyak, pesertanya lebih banyak dibanding pemandunya. Ini tentunya berbahaya. Pastinya diberikan pembekalan khusus juga ya sebelum naik. Terakhir, Mas Iksan, pesan-pesan untuk teman-teman yang baru ingin naik gunung atau sudah naik gunung tidak memiliki pembekalan, singkat saja. Utamakan kembali safety. Untuk memakan kembali safety, perlengkapan, diperhitungkan juga perencanaan perjalanan kita seperti apa. Bekal seperti apa, makanan seperti apa, terus jangan lupakan juga komunikasi seperti misalnya tadi, jika bisa menggunakan sinyal HP, di mana spot-spot HP untuk berkomunikasi. Terus bisa radio dan seperti telepon satelit, jadi kalau kita ada emergency procedure, itu kita tahu mengontak siapa. Baik, terima kasih Mas Iksan telah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Siap, terima kasih. Selamat siang, Mas. Selamat beraktivitas. Pemirsa, patung Semian Pho dari Thailand berhasil dipindahkan ke Indonesia. Informasinya selengkapnya usai jeda, tetap di Halo Indonesia.